Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua, baik-baik semua. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi bab 4, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Nah, Ibu harapkan ini materi sudah kalian catat yang seperti Ibu instruksikan di minggu kemarin. Jadi semua catatan, meskipun kita sistemnya daring, tapi mudah-mudahan kalian di dalam catatannya itu lengkap sesuai dengan arahan dan instruksi yang telah diberikan oleh guru. Oke, kita langsung ke materi. Yang poin A di sini desentralisasi otonomi daerah dan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama di sini makna atau arti dari desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang artinya lepas dan centrum yang berarti pusat atau center. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Itu desentralisasi. Jadi artinya kepala pemerintahan daerah yang ada di situ berhak untuk mengatur manajemennya dengan masyarakat tanpa ada ikut campur dari pusat. Atau misalkan kalau toh membuat suatu kebijakan pun di sini untuk pusat itu tidak bisa mengarahkan atau misalkan tidak bisa merubah atau mengotak-atik aturan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, di situ terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo-Sakson dan kontinental. Kelompok Anglo-Sakson, silakan digarisbawahi, mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat. Jadi diserahkan oleh pemerintahan pusat terhadap kepala daerah, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi, maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut dengan devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan yang diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan, baik secara politis maupun administratif. Nah, kemudian yang kedua, kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan dan dekonsentrasi dan desentralisasi ketenaganegaraan. Dekonsentrasi adalah atau artinya pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketenagaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Oke, next yang selanjutnya, menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintahan pusat. Oke, next yang selanjutnya, dekonsentrasi adalah, nah di sini arti dari atau makna dari dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan
lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan pemerintah atau perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Kemudian yang selanjutnya menurut Amran Muslimin, dekonsentrasi dibedakan atas 3 menurut beliau. 1. Desentralisasi politik. Yang kedua, desentralisasi fungsional. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan. Nah, yang pertama, desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri, baik bagi badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Nah, itu desentralisasi politik. Kemudian yang kedua, desentralisasi fungsional. Artinya pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi para petani. Kemudian yang ketiga, desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas atau sebagian kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual atau syukuran-syukuran dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari desentralisasi kebudayaan. Jadi yang namanya kebudayaan di sini adalah ciri khas yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Mungkin seperti halnya yang ada di lingkungan kalian, tempat tinggal kalian, daerah kalian, pasti di situ memiliki ciri khas atau kebudayaan masing-masing gitu. Nah, kebudayaan atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu daerah itu tidak boleh dihilangkan begitu saja, dilupakan begitu saja, karena itu merupakan ciri khas yang kita miliki dan itu akan menjadi hasanah kebudayaan atau ciri khas dari kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Oke, next, yang selanjutnya, desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan desentralisasi menunjukkan beberapa hal berikut. Yang pertama, satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Yang artinya fleksibel di sini itu adalah tidak terpaku pada satu aturan atau tidak terfokus pada satu aturan, melainkan fleksibel di sini situasional. Jadi boleh berubah kapan saja atau berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, satuan-satuan desentralisasi dapat memaksimalkan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Dalam artian di sini, daerah dapat melaksanakan kewenangannya, tugasnya seefektif mungkin, seefisien mungkin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang poin C, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif, dalam artian di sini menciptakan sesuatu hal yang baru, menciptakan sesuatu hal yang sifatnya positif untuk perkembangan ke depannya. Itu inovatif. Seperti halnya kalian. Yang inovatif itu yang seperti apa dalam sistem pembelajaran? Tentunya di sini kreatif, menciptakan atau mencari hal-hal yang baru yang sifatnya positif untuk kemajuan diri kita masing-masing. Oke, next, yang selanjutnya di sini satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Nah, di sini artinya satuan desentralisasi di sini mendorong kita untuk maju ke depan. Tentunya di sini tidak
mengedepankan kepentingan pribadi, meskipun mungkin ujung-ujungnya itu adalah untuk kepentingan pribadi, untuk perbaikan pribadinya juga, tapi di sini dengan melihat komitmen yang telah ditentukan oleh satuan-satuan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada di sebelahnya ada info kewarganegaraan. Pada hakikatnya rakyat pemegang kekuasaan negara adalah rakyat Indonesia. Indonesia menganut sistem perwakilan, kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat ditegaskan kepada pemerintah. Namun demikian rakyat dapat mewujudkan dukungannya melalui antara lain yang pertama yaitu berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Jadi boleh berpartisipasi, boleh ikut serta dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin yang ada di daerahnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengkritisi dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Jadi dalam artian di sini kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh tinggal diam begitu saja mengikuti, oh iya saya setuju saja dengan keputusan yang sudah diambil. Tapi di sini kita harus kritis. Dalam artian kritis di sini apakah peraturan yang telah ditetapkan itu sesuai enggak dengan keadaan yang ada di lingkungan itu sendiri, dengan kemampuan yang ada di sekitarnya. Kemudian mengawasi. Ini sudah barang tentu suatu peraturan dibuat, kemudian dilaksanakan, otomatis harus ada yang mengawasi. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka para pejabat, para pelaksana dari kewenangan itu sendiri itu ada hal-hal yang melenceng dari aturan yang telah ditetapkan. Jadi di sini secara tidak langsung diawasi oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kewajiban sebagai rakyat Indonesia seperti kewajiban contohnya membayar pajak. Kemudian kewajiban mendahulukan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, ini sudah barang tentu kita lebih mengutamakan, mayoritas banyak orang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan kelompok atau mungkin apalagi negara di situ yang lebih besar lagi. Oke, yang selanjutnya di sini praktiknya desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Kelebihannya nih ya, digarisbawahi dalam catatan kalian, dalam buku kalian. Kelebihannya antara lain yang pertama, struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Ini udah jelas gitu ya. Kenapa? Karena sudah sekian persen atau lebih besar diserahkan kepada kepala daerah yang disebut dengan kewenangan desentralisasi gitu ya. Kemudian yang poin B, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat dan di pusat pemerintahan. Jadi itu karena sudah sebagian diserahkan kepada kewenangannya kepada daerah. Kemudian yang poin C yang selanjutnya, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Itu kelebihannya. Kemudian yang D, hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang kelima, meningkatkan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kemudian yang poin E, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Yang G, bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Kemudian yang poin H, memberikan rencana dan menerapkan secara keseluruhan, maka dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah. Oke, yang selanjutnya, resiko yang mencakup
kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. Yang terakhir, dapat diadakan perbedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian yang selanjutnya, desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya langsung. Nah, itu kelebihan dari sistem desentralisasi. Nah, di balik kelebihannya ada juga kekurangannya atau kelemahannya. Silakan digarisbawahi juga. Adapun kelemahan desentralisasi diantaranya adalah yang pertama, besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Karena mungkin di sini sudah diserahkan kepada daerah kewenangannya. Kemudian yang B, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Itu udah jelas. Kemudian yang C, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Yang D, kemudian keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele atau membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk merundingkan suatu keputusan atau suatu kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan atau kepala daerah itu sendiri. Kemudian yang C, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Nah, itu adalah kelemahan dari desentralisasi. Kemudian sebelumnya juga ada kelebihan dari desentralisasi itu sendiri. Oke, next yang selanjutnya. Di situ ada otonomi daerah. Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Nah, di sini ada menurut beberapa para ahli. Silahkan tinggal dibaca, tinggal dipahami baik-baik. Nah, ini mengenai pengertian-pengertian otonomi daerah dari berbagai ahli. Nah, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan mengenai pembelajaran kali ini, yaitu penjelasan materi yang sudah ditulis oleh kalian. Nah, di sini ada tabel makna otonomi daerah. Nah, silahkan kalian boleh searching, boleh mencari referensi dari buku-buku lain atau dari Google mengenai pertanyaan yang ada di tabel ini, atau mungkin menurut pendapat sendiri juga mungkin itu lebih baik. Nah, cukup sekian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa jaga kesehatan, bantu orang tua, atau dalam artian melakukan hal-hal yang positif ini untuk kebaikan diri kita dan keluarga kita serta orang-orang di sekeliling kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.